Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hipnoterapi. Karena channel Dr. Hypnopuncture tidak jauh dari hipnoterapi dan akupunktur. Kita bahas kali ini tentang hipnoterapi. Hipnoterapi sudah diakui oleh BMA, British Medical Association, tahun 1955, kemudian diakui juga oleh AMA, American Medical Association, tahun 1957, dan diakui juga oleh APA, yaitu American Psychological Association, di tahun 1960, dan dinyatakan sebagai alat terapi yang sah. Sedangkan di Indonesia sendiri, hipnoterapi ini diakui sebagai alat terapi yang sah setelah keluarnya Permenkes di tahun 2007, yaitu Permenkes nomor 1109, Menkes/per/9 dan 2007. Nah, disitulah setelah Permenkes itu keluar, barulah hipnoterapi diakui sebagai alat terapi yang sah di Indonesia ini. Jadi, apa itu hipnoterapi? Ya, hipnoterapi berawal dari dua kata, yaitu kata hipnosis dan terapi. Di mana definisi kata hipnosis itu menurut James Braid tahun 1843, yaitu dokter hipnosis dunia pertama kali, mengatakan bahwa hipnosis itu adalah neurohypnotism, atau disebut juga tertidurnya sistem saraf. Ya, harus perlu digarisbawahi bahwa yang tertidur adalah sistem sarafnya, bukan fisiknya atau bukan tubuhnya. Karakteristik orang yang terhipnosis antara lain fokusnya menjadi terpusat, kemudian karakteristik lainnya tubuhnya begitu rileks dan santai, seperti tidur tetapi tidak tidur. Jadi begitu lunglai tapi tetap mendengarkan atau menyimak apa yang diucapkan. Kemudian karakteristik lainnya orang yang terhipnosis itu adanya REM, rapid eye movement dari matanya, bergerak-gerak, atau nafasnya lebih dalam, lebih menggunakan pernapasan di dalam perut, pernapasan perut, dan begitu nyaman dan rileksnya. Dan intinya pada saat orang terhipnosis, ya, sugestibility-nya begitu meninggi, begitu tinggi dan begitu kuatnya. Jadi pada saat orang terhipnosis, kita bisa memasukkan sugesti apapun, kita bisa memasukkan afirmasi apapun, terutama afirmasi positif, untuk dia berubah sifatnya, berubah perilakunya, berubah keinginannya atau keluhannya. Mengapa orang bisa terhipnosis dan apa yang terjadi pada saat orang terhipnosis? Yaitu satu, adanya kerja sistem saraf parasimpatis di dalam tubuhnya. Yang pertama itu. Kemudian kedua, adanya penurunan gelombang otak di otak manusia itu sendiri. Yang ketiga, adanya penyesuaian antara pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu dibagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ada siang, ada malam, ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi, begitupun dengan pikiran bawah sadar kita. Jadi apa sebenarnya sih hipnosis itu kok bisa terjadi seperti ini? Dan apakah ada di sekitar kita? Ya, hipnosis itu ada di sekitar kita ternyata. Itu disebut juga dengan trans alamiah. Trans itu menurunnya gelombang otak secara alamiah. Contohnya yang pertama, pada saat kita beribadah. Pada saat kita beribadah, gelombang otak otomatis turun. Pada saat gelombang otak turun, kita lebih fokus dan kita lebih merasakan tubuh kita rileks, nyaman, dan begitu fokusnya. Kemudian trans alamiah lainnya pada saat kita mengerjakan sesuatu secara alami, natural, fokus kepada apa yang kita lihat, maka tubuh kita juga menjadi lebih rileks dan santai. Ya. Kemudian ketiga juga trans alamiahnya bisa
pada saat kita mendatangi suatu tempat yang membuat kita nyaman dan senang dan bahagia, itu otomatis gelombang otak kita turun dan kita merasakan rileks ya. Contohnya ke pegunungan, ke pantai, ya seperti itu. Itulah membuat kita nyaman dan tenang. Tadi kita terus membahas tentang gelombang otak. Jadi sebenarnya gelombang otak manusia itu ada berapa ya? Ya, gelombang otak manusia itu pada orang dewasa terdiri dari 4. Ya, ada gelombang otak beta paling atas, kemudian yang kedua adalah alfa, kemudian yang ketiga adalah theta, dan paling bawah adalah gelombang otaknya adalah delta. Nah, di manakah proses hipnosis itu terjadi? Ya, proses hipnosis itu terjadi di antara gelombang alfa dan theta. Betul sekali. Ya, pada saat gelombang otak itu turun, otomatis tadi saya terangkan bahwa fokusnya lebih utama, suggestibility-nya sangat kuat, tubuhnya begitu rileks, nyaman, dan menerima sugesti-sugesti positif maupun afirmasi-afirmasi positif yang masuk ke dalam dirinya. Itulah pikiran bawah sadar manusia, dan itulah gelombang otak manusia yang dibagi menjadi 4.